Sejindo, kembali lagi bersama kita berdua di podcast Sejindo. Hari ini kita akan membahas sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Betul banget, kita di sini akan ngebahas topik-topik yang seru. Tapi di episode kali ini kita akan membawakan topik-topik yang berkhusus tentang sistem kepemerintahan, sistem partaian, pemilu 1955 dan ekonomi di masa liberal nih. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali dengerin kita, aku akan memperkenalkan namaku nih. Namaku Nicholas Immanuel. Oke, namaku Afzal Enggar Saputra. Yuk. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke podcastnya. Cekidot. Halo teman-teman nih, kita lagi ada tamu nih. Hai. Hai guys. Nah, kita kedatangan tamu dari kelas 12D. Boleh perkenalan dulu dari kakaknya? Dari aku ya. Boleh. Halo guys, teman-teman. Aku Kezia Raila Wigili Keriwang dari kelas 12D. Halo guys, nama saya Raffi Armansyah dari kelas 12D. Halo guys, nama saya Prasetyo Koromdani dari 12D. Halo guys, nama saya Nadia Zara dari kelas 12D. Kalian tertarik ya sama Sejindo ini ya? Jujur, iya. Kalian gimana nih? Kalian ada ketertarikan nggak dalam podcast pada hari ini? Iya, Ada sih. seneng banget. Nah, karena kalian nih excited lah ya sama Sejindo. Iya. Iya. Jadi kita berdua ada beberapa pertanyaan tuh. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Yang pertama nih, itu gimana sih sistem pemerintahan di masa demokrasi liberal? Jadi, halo pendengar dan teman-teman, aku di sini akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di masa demokrasi liberal. Indonesia memakai sistem parlementer berdasarkan UUD sementara 1950. Artinya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada DPR. Nah, kalian tahu nggak sih, akhirnya karena politik yang tidak stabil dan konstituante gagal menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Dekret ini mengakhiri masa demokrasi liberal dan memulai era demokrasi terpimpin. Nah, itu Kak sistemnya. Jadi muncullah dekret presiden itu karena kegagalan itu tadi ya? Ya, nah. Mungkin Kak Nukor Boleh. Ya tuh, pertanyaan kedua itu saya ingin nanya nih, Apa sih sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal? dalam sistem kepartaian ada cara partai-partai politik berperan dan bersaing dalam pemerintahan suatu negara, dan macam-macamnya terbagi menjadi 3. Apa aja itu, Kak? Apa aja tuh Kak? Yang satu, partai tunggal. Itu partai tunggal hanya satu partai yang berkuasa. Nah, yang kedua itu dewi partai. 2 partai bersaing dalam pemerintahan yang stabil. Dan yang ketiga, multi partai. Banyak partai ikut pemilu. Sudah itu aja Mas. Yang ketiga nih, gimana sih pemilu pada tahun 1955 pada masa demokrasi liberal ini? Jadi pemilu 1995 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Tujuannya untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Nah, itu tuh dilaksanakannya kapan tuh? Dilaksanakannya itu tanggal 29 Desember 1955 memilih anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Dan juga untuk pesertanya sekitar berapa? Pesertanya itu 172 partai. Pemenang utamanya itu yang pertama ada PNI, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada NU, yang keempat ada PKI. Nah, jadi begitu Kak. Oke, jelas. Untuk pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu gimana sih ekonomi pada masa demokrasi liberal pada kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia? Nah, jadi pada masa demokrasi liberal itu tuh dimulai tahun 1950 sampai 1959. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan, kalau misalnya ada nggak stabil nih pemerintahannya, maka dari itu juga kondisi ekonomi juga nggak stabil teman-teman. Itu tuh gara-gara inflasinya tuh tinggi, terus juga penurunan produksi lokal tuh menurun, sama ada defisit
anggaran juga. Itu sama kayak ya tadi kabinetnya tuh terlalu banyak, jadi nggak stabil lah. Tahu itu lagi Kak. Oke, Seru banget ya. nah, untuk solusi-solusinya tuh pada masa demokrasi itu apa aja sih kak? Nah, ada 3 dari pemerintah ini. Yang pertama itu ada program Benteng dari itu tahun 1950. Gunanya itu untuk memberdayakan pengusaha pribumi. Lalu kedua itu ada di tahun 1951. Itu ada rencana urgensi perekonomian untuk meningkatkan produksi, dan yang terakhir itu ada rencana pembangunan 5 tahun, itu tahun 1956 untuk pembangunan jangka menengah, teman-teman. Keren banget, menariknya. Kalian senang nggak pembahasan kita kali ini? Menarik banget ya. Excited ya sama si Jindo ini, Sejarah informasi ini. Terima kasih loh udah diundang loh kakaknya. Terima kasih banyak. Kakak juga dadakan ya. Nggak dadakan juga nih. Yuk, kaget sih jujur. Izin. nih. Oke, selanjutnya kalian ada niatan untuk belajar tentang sejarah-sejarah itu lagi nggak? Ya, yang Pasti kedua, dong. pasti. Kalau aku pasti dong, karena kebetulan tuh aku suka banget kan sama sejarah kan, namanya kayak di politik gitu. Iya. Terus ini tuh pembahasannya soal politik kan, jadi Iya. aku suka banget kakak. Ada lagi. Betul sekali, suka aku kayak gini-gini. Untuk kakaknya? Abang ya. Saya ya begitulah Kak. Oh, Untuk kakaknya yang ini, Kalau aku kurang minat, tapi aku tertarik buat pembahasan kali ini. oh siap. Siap. Oh, udah. Oke, sama ya. Pokoknya sama ya. Begini jawabannya sama. Dadah. Oke. Yeay. keren banget. Mungkin episode kali ini kita tutup sampai situ aja. Nanti kita itu lagi. Kita akan bahas lagi tentang sejarah-sejarah Indonesia yang ada di episode selanjutnya. Selanjutnya. Betul. Betul. Oke. Semangat. Jangan lupa untuk